Ustaznya sudah datang? Sudah ada pengumuman? Tidak, Ustaz. Karena Ustaznya sudah datang, kita langsung saja masuk ke misi istirahat Ustaz. Langsung kita masuk ke materi inti, yaitu pembahasan surat An-Nazi'at ayat 9 sampai 19 yang akan disampaikan Al-Ustaz Kiai Haji Ahmadi Usman MA. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. 9 sampai 19 ya. Nanti sesampainya aja ya. Sampai ayat berapa gitu. 17 ya. 17 pakai kalau sampainya 15. Bisa selesai. Mari kita mulai kajian tafsir kita surat An-Nazi'at ayat 9 sampai ayat 15. Kalau waktunya cukup, insya Allah sampai ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah ila akhiril ayat. Ibu-ibu, para pengurus Yayasan Sahabat Quran yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para peserta seluruhnya saja yang ada di majelis yang mulia ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga para panitia ataupun pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Seluruhnya saja semoga kita mendapatkan rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang lalu dari surat An-Nazi'at.
Jadi sebelumnya kita sudah membahas surat An-Naba. Hari ini kita berada di surat An-Nazi'at dari ayat 9 sampai ayat 15 yang kita rencanakan insya Allah. Nah, kalau di dalam surat An-Naba Allah menceritakan kekuasaannya tentang alam ini. Ya, alam ini Allah ciptakan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Semua Allah sampaikan tentang kekuasaannya untuk menggambarkan bahwa dunia ini pasti akan terpisah antara dunia dan akhirat. Itu di dalam surat An-Naba. Nah, sekarang kita ingin membahas surat An-Nazi'at di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaannya dengan para malaikat-malaikatnya yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Makanya wan nazi'at, wan nasyitat, was-sabiqat, fas-sabiqat, ya. Itu semua adalah tugas-tugas malaikat yang sudah dilaksanakan oleh para malaikat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-9, di mana ayat ke-9 ini bicaranya bukan lagi tentang bagaimana malaikat, tapi kita bicara tentang bagaimana fenomena ketika kiamat terjadi. Ya, kemarin kita sudah bahas ayat 78-nya, tatsba'u harradifah qulubu yawma idzin wajifah. Jadi tiupan pertama kemudian diiringi dengan tiupan kedua. Kemudian digambarkan hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Nah, hari ini yang kita lihat absaruha khashi'ah, pandangannya tertunduk ke bawah. Jadi bagi orang yang tidak pernah meyakini akan kehidupan akhirat, pasti mereka terpukul karena akhirat yang mereka tidak percaya dan tidak persiapkan ada di depan mata mereka. Dan ternyata yang mereka lihat itu pandangan buruk. Artinya pemandangan itu kebanyakan buruk semua. Kenapa? Karena mereka di dunia ini berbuat keburukan. Maka semua yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka perkirakan, semuanya itu buruk. Ya. Coba, mereka beranggap bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, ternyata dibangkitkan. Mereka beranggapan bahwa dunia akhirat itu tidak ada, ternyata. Mereka berpikir bahwa tidak ada balasan ketika mereka setelah meninggal dunia, ternyata balasan ada. Apalagi fenomena sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali yang Allah perlihatkan kepada kita. Orang-orang yang meninggal su'ul khatimah. Ada orang lagi maksiat terjebak api kebakaran. Ada orang lagi maksiat tiba-tiba terkena longsor. Ada orang sedang berbuat kemaksiatan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan angin puyuh menimpa mereka sampai mereka tertimpa bangunan. Itu kan gambaran bahwa mereka dalam kondisi meninggal tidak siap. Dan mereka itu su'ul khatimah, lagi berzina, lagi minum khamar, lagi mabuk, ya. Apalagi ada orang yang setelah dia durhaka ke orang tua, pergi bawa motor ngebut meninggal karena dia tabrakan tunggal gitu. Kan betapa banyak Allah sudah menampilkan banyak orang-orang yang su'ul khatimah seperti ini, hidupnya nanti akan mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan di akhirat. Nah, di antara cuplikannya digambarkan di sini. Jadi orang-orang yang tidak pernah mau mempersiapkan akhiratnya, nanti dia akan merasakan bagaimana penderitaannya, dimulai dari ayat 9 tadi, dari ayat 8 sebenarnya ya. Karena di ayat 8 itu kalau kita lihat di situ disebutkan qulubu yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Ayat ini sebenarnya
umumnya setiap dari kita itu pasti merasa takut lah kalau menghadapi akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahkan janjinya. Kalau orang di dunia ini berbuat kebaikan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang punya hati wajifah tadi. Takutnya itu sampai takut betul-betul takut. Takutnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya gini, ketakutan itu terpancar semua. Dari alisnya kelihatan takutnya, dari wajahnya pucat kelihatan takutnya, dari mulutnya yang kemudian bisu kelihatan takut. Ya, jadi kalau ibu pernah kalau jadi guru kemudian punya murid takut sekali dengan kita, itu kelihatan tuh wajah takutnya. Ya, sampai pulang tuh nangis dengan ibunya, dia bilang bu guru galak contohnya gitu ya. Itu wajah takutnya itu kelihatan. Nah, kalau di akhirat itu wajah takutnya itu sampai wadifah, itu artinya sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam. Ya, kalau seseorang itu kan ketika dia punya rasa takut, itu bisa cepat dihilangkan, dipulihkan tergantung pada kepintaran kita menghibur. Gak apa-apa, nanti ibu belikan coklat, yang penting kamu jangan nangis lagi. Itu cepat dia pulihnya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang bisa menghiburnya. Ya, tentunya kita memarahi murid kita disebabkan karena dia tidak pakai seragam juga. Ya, kemudian kita hibur dia, kemudian kita ajak ke pasar, dia beli seragam, dia langsung sumringah lagi karena rasa takutnya itu hilang. Tapi yang namanya wajifah itu rasa takut yang tidak mungkin hilang, dan itu sifatnya permanen di dalam hati, dan itu membekas sampai selamanya. Itu namanya qulubu yaumaidin wajifah. Ya, jadi bagi siapapun di dunia ini, orang-orang yang hidup kemudian tidak mempersiapkan akhiratnya, ketika hari itu datang dan mereka dibangkitkan dalam kondisi hati mereka sangat takut. Jadi kalau kita lihat bahwa di antara ciri orang-orang yang wajifah itu, ya, yang paling tampak itu adalah mata. Jadi rasa takut itu paling tampak itu dari bola mata. Ya, makanya kalau kita, mohon maaf ya, di dunia ini saja, kalau kita punya rasa takut itu kemudian ditampakkan dengan mata kita, itu bisa dibaca oleh syaitan. Syaitan itu kenapa mengganggu orang? Ini ada 5 orang, tapi yang dikasih lihat cuma 1 atau 2 orang, atau 1 lah. Kamu lihat nggak gitu ya? Itu karena syaitan tahu bahwa di antara 5 ini, mata yang paling takut itu adalah mata yang seperti ini. Dia udah tahu. Ya, mata orang penakut itu akan berbeda dengan mata orang pemberani. Maka kalau ada orang dia senang kelihatan dari matanya, dia berbohong kelihatan dari matanya, dia takut kelihatan dari matanya. Nah, pada saat itu orang ini tampak rasa takutnya dari matanya ketika dia berada di akhirat nanti. Ya, hanya kalau kita lihat antara rasa takut yang terpancar dengan mata dan rasa takut di hati itu, dia memiliki kaitan satu sama lain. Qulubu yaumaidin wajifah absaruha khasyah. Jadi kalau kita lihat ayat ini menggambarkan kepada kita, Bu, bahwa penyesalan dan rasa takutnya itu tidak bisa dihindari. Sehebat dan sekuat apapun dia di dunia, ternyata di akhirat dia tidak punya kekuatan apa-apa. Rasa takutnya tidak bisa disembunyikan. Kalau artis contohnya main film, sebenarnya dia takut, cuma dia lihat gajinya besar, kadang-kadang rasa takutnya hilang. Ya, dia disuruh main film horor di kuburan, ya sedemikian banyak kru, ya walaupun dia punya rasa takut, dia membayangkan saya harus profesional, harus ini. Dia bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tapi ketika di akhirat, hatinya takut, matanya juga terpancar rasa takut. Maka kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya kondisi mata-mata orang yang seperti ini adalah mata yang sangat hina. Nazratul ihtiqar. Pandangannya menjadi hina, dilihat juga seperti orang yang sedang terhinakan. Jadi kalau ibu-ibu membayangkan ya, ada orang yang hina,
Tentunya mohon maaf tuh ya, ada orang mencuri, kemudian dia dipukulin sampai kemudian dia tidak berdaya. Itu kalau kita lihat wajahnya itu wajah memelas, kasihan. Nazrah ihtiqar, pandangan yang rendah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu adalah kesalahan dia. Itu adalah perbuatan dia yang dia sendiri sebenarnya tidak bisa memaafkannya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, maka dia akan melihat segala sesuatu di depan matanya itu adalah sesuatu yang rendah, dalam artian dia tidak akan pernah menemukan kebaikan setelah itu. Yang disebut dengan absaruha khasyi'ah. Kita lanjutkan lagi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir itu berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ya, jadi orang kafir itu kan sekarang cara untuk bagaimana mereka menghilangkan jejak dosa dan kemaksiatannya, mereka berupaya untuk menghilangkan dirinya dengan cara mereka dibakar. Sekarang itu zamannya krematorium ya. Di krematorium itu mereka dimasukkan ke dalam sebuah laci api yang begitu besarnya. Kemudian setelah itu mereka setelah dibakar menjadi debu. Debunya ini dikumpulkan oleh keluarganya, ya, dimasukkan, kemudian ada sedikit kali, ya, sedikit lah, tergantung panasnya api ya. Nah, setelah itu kemudian mereka ada yang berpikir, nanti debu saya buang di lautan Pasifik. Ya. Jadi keluarganya dikasih pergi ke jalan pesiar, kapal pesiar yang sekali jalan harganya 1 miliar. Ya, nanti di tengah jalan kamu buang debu saya biar berjalan dengan udara, ya. Dilempar pelan-pelan sampai kelempar ke laut. Ya. Ada yang modelnya begitu. Bahkan ada juga yang sekarang tuh modelnya dibakar langsung. Ya, kayak di India, di Bali itu mayat-mayat itu dibakar. Ada juga tipologi mereka yang diberikan burung-burung bangkai seperti di Tibet ya. Jadi orang itu sudah dalam kondisi dihancurkan, dipotong-potong, kemudian dagingnya dan tulang-tulangnya dimakan oleh burung pemangsa bangkai itu ya. Itu kalau kita lihat burungnya besar-besar makan tubuh manusia. Ada juga yang diletakkan contohnya di kebun-kebun ya, di hutan-hutan ya. Ada juga yang di gua-gua. Jadi mereka ini kan berpikir bahwa setelah mereka meninggal dunia mereka akan tentram, tenang kalau mereka sudah dilepaskan dari berbagai macam kehidupan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mereka seperti sedia kala. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu Bu, surat At-Takwir Bu ya, atau juga di dalam surat yang lain ada ayat yang berbunyi wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu disandingkan kembali. Ya, jadi kalau penafsiran dari ayat-ayat ini, walaupun nanti kita akan tafsirkan ya di dalam pembahasan surat At-Takwir, tapi mungkin ini menguatkan dari pembahasan ini. Jadi orang itu Bu nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan itu dengan dua perspektif ayat ini. Zuwijat itu maksudnya disandingkan. Yang pertama dikatakan disandingkan antara roh dengan jasadnya. Jadi disandingkan itu dikembalikan. Jadi kita itu hanya berpisah sebentar dengan tubuh kita. Ya. Kapan sebentarnya itu? Dari sejak kita meninggal dunia, roh kita disimpan di alam barzakh, tubuh kita di dalam kuburan. Itu dipisahkan sebentar. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat, kita akan dipertemukan kembali di yaumul ba'ats, di hari di mana kebangkitan itu terjadi. Jadi dipisahkan sebentar, kembalikan. Walaupun pengembaliannya akan berbeda Bu. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa tubuh kita yang sekarang ini mungkin semampai Bu, ya 1 meter nggak sampai, tapi sampai 1 meter. Ya. Jadi mungkin tubuh kita itu 179 cm, 180, mungkin maksimal 200 lah yang tinggi ya. Itu nanti ketika kita sudah dalam kondisi di akhirat,
Allah akan mengembalikan tubuh kita dengan ukuran tubuh dari kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Ya, jadi tinggi kita itu sekitar 28 meter. Kalau ibu pergi ke Jeddah, itu ada makam Hawa. Makam Hawa itu nenek moyang kita. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu nenek ya. Jadi nenek kita Hawa itu, Siti Hawa, istri dari Nabi Adam, itu panjangnya 28 meter. Jadi ada kemungkinan kita akan dibentuk jasad kita seperti sedia kala. Jasad kita tetap seperti jasad kita, cuma ukuran panjangnya dan lebarnya disesuaikan dengan manusia-manusia akhir zaman, manusia-manusia di akhirat nanti. Ya, tingginya 28 meter, lebarnya 3 meter. Itu dari sini. Terus kemudian nah rohnya kemudian masuk kembali. Nah itu namanya zuwidat. Wa idzan nufusu zuwidat. Apabila jiwa-jiwa yang sudah disimpan oleh Allah itu nanti akan dikembalikan kepada jasad. Ya, jadi kita akan melihat bahwa pengembalian kita itu termasuk pengembalian yang bahagia atau pengembalian yang sedih, yang menderita, itu tergantung pada amalan-amalan kita di dunia ini. Nah orang kafir mengatakan a'inna, apakah kita akan dikembalikan? Ya, dalam marduduna fil hafirah, ya seperti kita dalam kehidupan sedia kala. Kalau dalam bahasa terjemahannya di sini, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Jadi sebenarnya gini, kalimat hafirah itu adalah jejak kaki kita yang kalau kita melewati sebuah tempat itu ada bekasnya, itu namanya hafirah. Jadi kalau ibu contohnya keluar rumah, tiba-tiba ibu lihat ada bekas kaki babi gitu di depan rumah, kita bilang, tadi babi lewat sini ya, kenapa? Ini kok kayaknya tapak kaki babi lewat sini. Atau mungkin kita lihat ada anjing, ada harimau. Kalau harimau mungkin enggak ya. Jadi ada binatang-binatang yang suka lewat di depan rumah kita, tapi kita lihat lewat cetakan kakinya yang ada di tanah. Itu namanya hafir. Jadi artinya mereka mengatakan a'inna lamarduduna fil hafir, apakah kita kemudian akan dikembalikan pada posisi di mana kita hidup dan berjalan kembali seperti dulu. Ya, ini kan bahasa terjemahnya kan semula, kehidupan semula. Jadi maksudnya kehidupan semula itu kita itu akan menemukan kembali kaki kita itu berjalan di atas lantai-lantai yang sudah ada. Nah, kalau kita hidup di dunia, kita menginjak bumi-bumi dunia. Kalau kita hidup di akhirat, kita menginjak bumi-bumi akhirat. Tapi yang mereka pertanyakan, apa bisa kita dikembalikan? Orang kafir itu tidak pernah memperkirakan hal itu terjadi. Kalau kayak kita kan membayangkan Bu, di dunia mungkin kita punya ranjang, udah kereok-kereok, hampir rubuh. Tapi membayangkan kalau ranjang di surga, bentuknya tinggi, pemandangannya indah, terbuat spraynya dari sutra, kan jadi berubah. Jadi suasananya persiapan. Ya. Kalau kita membayangkan di dunia kita punya bejana-bejana atau piring-piring yang sudah retak, kotor dan sebagainya, di surga itu bejana-bejananya dari surga dan dari perak-perak yang indah. Jadi kalau dalam kehidupan seorang muslim yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya, setiap kehidupan dunianya itu bisa kemudian dihibur dengan kehidupan akhirat, dengan dia taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Dengan masuknya kita ke dalam surga, semua penderitaan kita itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, jadi kenapa kita mau capek-capek, kita mau letih-letih? Karena kita berharap bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya, dan dengan rahmatnya itu kita masuk ke dalam surga Allah. Karena kita nggak tahu Bu, rahmat Allah itu datang kepada kita karena faktor apa. Ada orang yang masuk surga itu hanya karena semut, karena Allah senang. Ya, ada seorang hamba yang menjaga semut untuk tidak diinjak gitu. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga hanya karena seekor anjing. Pernah ibu dengar kan ceritanya? Bahkan ada seseorang yang masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing kan gitu. Jadi kalau kita lihat rahmat Allah lah yang perlu untuk kita undang dalam hidup kita, maka kita hadir dalam kajian, kita zikir, kita sholat, apapun yang kita lakukan, harapannya adalah agar rahmat Allah datang kepada kita, dan itu yang menjadikan penyebab kita masuk surga. Karena kalau amal soleh kita
Kadang-kadang dengan dosa kita masih banyakkan dosa kita. Makanya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ini pertanyaan adalah pertanyaan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Nah, mungkin ibu juga perlu tahu, kira-kira kalau ibu punya teman orang kafir, dia nanya gak yang kayak gini? Dalam dirinya dia menyampaikan gak? Karena apa? Karena ulama itu ada yang mengatakan bahwa ini umumul kafirin. Orang kafir itu rata-rata cara berpikirnya gitu. Gak mungkin kita dihidupkan lagi. Ya, berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu dalam dirinya, benaknya itu selalu tertanam apa yang disebut surga, apa yang disebut dengan neraka. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha ketika mengajarkan tentang ayat-ayat hukum itu beliau mengatakan bahwa wa min ayat allati unzilat minal mufassal, di antara ayat-ayat yang diturunkan secara terperinci kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama adalah al-ayatul lati tata'allaqu bil jannati wan nar. Yang ayat-ayat yang detail yang terperinci itu yang pertama kali diturunkan itu adalah ayat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Jadi kalau kita baca surat juz Ammah itu kebanyakan surga neraka. Fa amman utiya kitabahu wa amman, kan gitu ya, model-modelnya itu surga neraka, surga neraka. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa qawa'iba atroba wa ka'san dihaqa. Nanti setelah itu tentang neraka, kan gitu. Itu artinya bahwa ayat-ayat yang memerincikan pertama kata Aisyah radhiyallahu anha adalah ayat-ayat yang memang bicara tentang surga neraka. Sehingga wajar kalau sekarang ini kita selalu berkonotasi setiap amalan itu akan berakibat apakah kita bisa menjadi penghuni surga atau neraka. Kemudian beliau baru mengatakan wa idza tsaba, apabila seorang mukmin sudah mantap tentang ayat-ayat surga dan neraka, maka kemudian dia masuk ke dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat berkaitan dengan halal dan haram. Baru kita bicara tentang halal haram. Ini halal, ini haram. Sebelum itu surga neraka surga. Coba kita cek anak-anak kita, apakah sudah tepat atau belum? Mereka lebih kenal halal haram atau surga neraka? Nah, kalau kamu memukul teman kamu, kira-kira nanti gimana? Wah, nanti masuk neraka. Nah, kalau seandainya kamu durhaka kepada orang tua, wah kalau durhaka kata guru masuk neraka, kan? Jadi yang dia tahu itu. Tapi kalau seandainya bicara tentang halal haram, maka barangkali mereka belum tahu. Ya, nah apa bedanya antara babi dengan ayam? Kalau babi besar, kalau ayam kecil. Padahal sebenarnya konotasinya kan ke hukum. Kalau makan babi itu haram, kalau makan ayam halal, kan gitu ya. Tapi mungkin di level anak-anak belum bisa menganalisis mana yang halal, mana yang haram. Karena ayat yang pertama itu yang ditanamkan adalah ayat-ayat tentang surga dan neraka. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan memang begitu. Artinya kontur dari ayat yang diturunkan di awal-awal dalam juz Ammah itu rata-rata ayat yang berbicara tentang pengenalan surga dan neraka. Nanti kemudian di ayat-ayat selanjutnya baru bicara tentang hukum halal dan hukum haram. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita, yaitu pernyataan orang-orang kafir yaquluna inna lamarduduna fil hafir. Sekarang ketika mereka meragukan tentang kehidupan setelah kematian, pertanyaannya dari dua tadi, mereka tercekoki atau tidak? Jadi gini, kalau punya teman orang kafir, ibu ini punya teman non muslim lah ya, kira-kira di dalam benak mereka ada tidak yang namanya surga neraka, yang kedua halal haram? Kan kita tidak temukan. Mereka contohnya pakai pakaian, contohnya dia non muslim pakai pakaian you can see, ya. Terus ditanya, itu pakaian kamu gimana? Pakaian saya kenapa? Memang agama kamu tidak bicara? Enggak bicara. Kan berarti tidak ada halal haram. Ketika kemudian dia melakukan sesuatu, contohnya dia meninggalkan ibadah, kamu nggak takut masuk neraka? Nggak ada. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat ibadah mereka pun masih banyak mereka tinggalkan. Kalau kita nih contohnya kalau laki-laki sholat Jumat itu mesti penuh.
Kalau hari-hari biasa masjid bisa jadi nggak penuh karena tersebar, ada yang sholat di kantor, ada yang di rumah, ada yang di pasar, ada yang di mana-mana. Tapi kalau hari Jumat itu rata-rata penuh. Tapi kalau kita lihat mereka itu dalam kebaktian mereka hari Ahad gitu ya, itu kalau kita lihat kadang-kadang tempat ibadah mereka ada yang penuh parkirnya, orangnya sedikit. Parkirnya aja ditaruh mobil di depan semua gitu ya, orangnya sedikit. Artinya kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat, kita merasa di situ ada unsur surga dan neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka kalau seandainya tidak melaksanakan kegiatan itu, ada nggak unsur surga dan neraka? Nggak ada. Mereka tidak ditanamkan tentang surga dan neraka. Jadi mereka seakan-akan beragama itu ya bebas-bebas saja. Saya mau berkebaktian, saya datang. Kalau enggak ya sudah. Ya, saya mau menghadiri acara ini. Kalau enggak ya sudah. Mereka kan punya kegiatan contohnya Friday night itu malam Jumat. Ada kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh yang sebenarnya itu nggak ada di dalam kitab suci mereka, tapi mereka lakukan karena mereka mengikuti dari doktrin-doktrin yang sudah dibangun oleh setiap dari mereka. Ya, jadi kalau kita lihat orang Islam ketika di bulan Ramadan kemudian dia tidak puasa, itu selalu konotasi orang itu pasti dia berdosa. Tapi ketika orang-orang kafir meninggalkan di antara kewajiban-kewajiban mereka, mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang kalau kita pikir, ya mohon maaf, kalau lagi ada acara hari raya mereka, itu hotel penuh juga oleh mereka juga. Mereka nggak hadir. Ya, kalau kayak kita mohon maaf ya, Idul Fitri, ya pasti puncak kosong. Kenapa? Karena kita lebih baik Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Walaupun diskonnya sampai 70% hotel, tetap aja kita lebih menikmati hidup ya Idul Fitri bersama dengan keluarga kita. Tapi kalau mereka memakai, wah ini orang Islam dikasih diskon, ya nggak ada yang pakai, kita yang pakai. Jadi kalau kita ke puncak hari Idul Fitri, itu hotel penuh, isinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah ini gambarannya bahwa di dalam hidup mereka itu tidak pernah memperkirakan kehidupan akhirat. Nah ketika mereka tidak pernah mempersiapkan hal itu, ternyata mereka dikembalikan lamar duduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan ke dalam kehidupan semula, yaitu hidup menapaki kehidupan yang ada. Mereka menguatkan lagi. Kalau pertama kan a'inna, sekarang a'idza kunna izoman nakhirah. Ya. Jadi apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ya, jadi pertanyaan pertama kembali kepada pribadi mereka. Pertanyaan yang kedua kembali kepada jasad-jasad mereka. A'inna lamardun, apakah kita akan dihidupkan lagi? Itu kitanya. Tapi yang kedua, a'idza kunna izoman, apakah daging-daging kita, tulang-tulang kita yang sudah hancur dulu itu kemudian dikembalikan. Jadi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ibu pernah bertanya, apa iya kita akan dibangkitkan lagi? Kenapa? Karena kita kan sudah didoktrin al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Di antara hari akhir itu ada namanya yaum al-barzakh. Di antara hari akhir ada yaumul qiyamah. Di antara hari akhir ada yaumul ba'ats. Di antaranya ada yaumul mahsyar, ada lagi yaumul hisab, ada yaumul mizan. Itu banyak sekali yaum ayyam. Ya, dalam deretan hari akhir. Kalau mereka kira-kira nyebutnya apa? Kalau Islam itu detail. Hari di mana kita disimpan di alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah alam dunia dengan alam akhirat. Kita di tengah. Itu namanya alam barzah. Ya, yang kedua, yaumul qiyamah, hari dunia dihancurkan, kita pun ikut mati, ruh dan jasad kita ikut mati di situ. Kemudian yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan kembali, bahkan disatukan kembali jasad kita dan ruh kita. Kemudian yaumul mahsyar, hari di mana kita digiring ke sebuah tempat yang kita sebut dengan padang mahsyar. Setelah selesai, kemudian dibawa ke yaumul hisab, semua amalan kita dihitung. Kemudian setelah dihitung yaumul mizan, sudah dihitung maka ditimbang. Ya, jadi kadang-kadang kita beli kapas, ya, kapasnya kita bawa 1 karung, pasti timbang isinya cuma 2 kilo. Kan berarti ada amalan yang kalau hitungannya banyak, tapi setelah ditimbang ada nilainya atau tidak ada nilainya tergantung pada keikhlasan.
dia bawa segudang sholatnya pasti tak ditimbang, nggak ada. Kenapa? Karena sholatnya riya katanya. Itu kan berarti ditimbangan itu nggak ada. Nah, hal-hal ini sudah nempel di benak kita sebagai seorang muslim. Setiap apapun yang kita lakukan itu punya konsekuensi di akhirat. Apakah ditimbang atau dihitung, yang jelas itu punya nilai di sisi Allah. Makanya kalau orang kafir itu haba'an mansura, dia punya amal seperti debu yang kemudian ditiup terbang. Padahal dia bilang, saya dulu sudah mengamal di dunia ya 200 miliar, saya sudah ngamal ke panti asuhan 1 triliun. Mana dia amalannya sudah tidak ada. Itu sudah direkam di dalam surat Al-Ghasyiyah. Ya, di mana amalan mereka itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Disebabkan mereka karena melakukannya tidak dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ragunya dua ibu ya. Yang pertama lamarduduna, artinya apakah kami akan dihidupkan kembali. Yang kedua aidza kunna izoman nakhira, apakah kita punya tubuh yang sudah hancur kemudian dibentuk kembali. Itu fisik. Karena apa? Mereka ini kan orang-orang yang materialistis. Materialistis itu apa? Coba bayangkan Bu ya. Mereka sampai Tuhan saja difisikkan. Ya, Tuhan itu ada yang lagi begini di patung apa di salib gitu ya. Dan di salib pun macam-macam Bu. Ada yang rambutnya negro, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya coklat, tergantung. Ya, kalau orang negro ya Tuhannya negro. Kalau orang Eropa Tuhannya bermata biru, rambutnya putih, kuning gimana gitu kan. Ibu pernah lihat nggak mungkin kalau di tempat ibadah mereka? Itu untuk yang Protestan Ibu ya. Kalau yang Katolik dia memang cuma salib aja. Nah, tapi mereka memvisualkan Tuhan itu dengan fisik. Kita itu kan kalau beribadah kepada Allah memang mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat itu untuk menyatukan arah. Tapi tujuan kita hanya kepada Allah. Kalau mereka memang tujuannya ya kepada yang ada. Makanya visualisasinya kan tentunya kalau orang Buddha di situ ada patung Siddhartha Gautama, terus dia pakai macam-macam. Itu kan dia visualisasi. Itu namanya manusia-manusia yang materialistis. Nah, manusia-manusia yang materialistis maka cara berpikirnya materi. Sehingga ketika dia membayangkan kalau kami sudah mati dan kami sudah tidak ada lagi, sedangkan tubuh kami sudah kami bakar dengan krematorium dan sudah dibuang, maka bagaimana kemungkinan kami akan kembali lagi? Itu pertanyaan orang-orang yang materialistis. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dari tidak ada menjadi ada, sehingga menciptakan manusia dari ada menjadi tidak ada kemudian menjadi ada lagi jauh lebih mudah daripada menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada kan? Itu yang masih mereka pertanyakan. Makanya pertanyaannya a'inna lamarduduna atau a'idza kunna izoman nakhira. Makanya kalau seorang muslim masih bertanya yang seperti ini, artinya dia seorang muslim tapi pola pikirnya materialistis. Segala sesuatu dihitung dengan materi. Dihitung dengan materi itu artinya fisik. Karena apa? Karena yang disebut dengan kemukjizatan yang Allah berikan itu banyak yang sebenarnya sifatnya immaterial. Walaupun ada yang materi. Contohnya kalau kita lihat mukjizat Nabi bisa membelah bulan. Bulannya itu fisik, jadi Nabi membelah bulan. Ya, kelihatan. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membelah bulannya? Ya, kalau orang-orang tuh berpikir gimana cara membelah bulan? Oh, itu harus dikamuflase dulu. Dibikin 2 kaca, nanti kemudian kacanya itu digoyang sehingga kemudian terkesan terbelah. Tapi ini kan tidak, memang betul-betul terbelah. Nah, ini gambaran bahwa kekuasaan Allah begitu nyata sehingga bisa menjadikan alam ini yang sudah hancur dan tidak ada kemudian menjadi ada kembali. Kita lanjutkan lagi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, artinya kalau itu betul-betul terjadi, itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Itu sebuah pengembalian yang sangat merugikan. Idzan karratun khasirah. Jadi
kalau kita lihat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini kan kalau kita lihat kalimat-kalimat dasar bagi orang-orang kafir. Makanya sederhananya begini Bu ya. Ibu pernah tidak mengalami sebuah perjalanan tour guide-nya itu beda agama. Jadi tentunya ibu jalan-jalan ke Bromo, yang menjadi tour guide-nya ibu, tour guide itu yang mengajarkan, yang menjelaskan itu orang non muslim. Maka kalau ibu perhatikan dia ngomong selamat siang Bapak Ibu, yang mudah-mudahan sehat terus senantiasa. Hari ini bersama dengan saya Siska ya sebagai tour guide Bapak Ibu dalam perjalanan ke Bromo. Kita lihat di kanan kiri ada pegunungan yang sudah sangat indah sekali. Pegunungan ini sangat tampak begitu cerah ya, tentunya bahasanya gitu. Itu bahasa tour guide mungkin orang-orang yang bahasanya itu normatif, materialistis. Tapi kalau seandainya tour guide-nya muslim, Assalamualaikum kepada Bapak Ibu rahmatullah, selamat datang di bumi Allah yang maha indah ini. Ya, hari ini kita akan mentadabburi betapa indahnya kekuasaan Allah. Di kanan kiri Bapak Ibu, Ibu lihat, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ya semua kalimat itu bergabung ya. Itu kan beda ya Bu ya. Jadi kalau orang-orang materialistis itu kalau bicara ke ibu itu materinya itu materi aja. Ya, jadi kalau ibu bicara itu sifatnya angka-angka saja. Ya, kalau ibu contohnya jalan-jalan ke sebuah tempat gitu, ibu nanti di tempat ini ibu akan menemukan ada gantungan kunci harganya sekian, ini sekian, ini sekian. Dan nanti kalau ibu jual lagi harganya keuntungan sekian, itu bahasa-bahasa terkait yang biasa. Tapi kalau seandainya seseorang yang mungkin target muslim, barangkali ibu nanti lihat di sana ada gantungan kunci, sebenarnya itu harusnya murah, tapi itu untuk anak-anak yatim. Ya, barangkali kita infakkan harta kita untuk mereka yang membutuhkan sehingga kita bisa beramal sambil berwisata kan gitu. Jadi bahasanya akan berbeda. Ya. Nah inilah gambaran Bu bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau kita lihat di dalam bahasanya seperti ini bahasa yang kaku. Ya, jadi mereka mempertanyakan apa kita akan dihidupkan kembali, apa tulang belulang kita akan kemudian jadi kembali. Kan pertanyaan kayak mohon maaf ya, kalau anak kita nanya kayak gitu kita juga jawabnya kan wajar karena anak kecil kan. Bu, kalau kita meninggal katanya nanti kita akan akan ke alam barzah. Iya betul Nak, karena itu ya cara Allah untuk memisahkan seseorang dari kehidupan dunia. Kan mungkin kita bisa. Tapi kalau ini kan pertanyaan orang dewasa, artinya orang-orang kafir musyrik saat itu sudah mengintimidasi Nabi, kemudian dia berkata, jangan bicara tentang hak akhirat, jangan bicara tentang kehidupan setelah kematian. Apa kamu tahu bahwa kita akan bisa kembali lagi? Apa kamu tahu bahwa setelah kita rontok bumi, tubuh kita kemudian bisa dibuat lagi? Gimana caranya? Kalau dengan konotasi duniawi kita akan sulit, ya. Jadi kalau ada orang nih, ya, dulu pernah saya ceritakan ya, masuk tubuhnya itu ke pabrik semen, ya, dimasuk tubuhnya ke pabrik semen saat itu mesinnya rusak, kemudian setelah diperbaiki dia harusnya keluar, karena terlambat keluar, akhirnya kemudian orang itu terkena putaran daripada semen, jadi dari batu yang keras banget jadi semen Bu, yang lembut sekali, apalagi orang itu ternyata hilang Bu. Jadi bukan ada debu sampai tidak ada sama sekali. Ya, keluarganya datang kemudian minta, tolong mana jasad suami saya? Debunya juga nggak ada, karena udah saking hancurnya. Ya, jadi saking panasnya itu sampai debu nggak. Ya, kalau kita lihat contohnya Bu, mohon maaf ya, ada orang contohnya terjebak di kamar mandi, orangnya gemuk, kemudian kebakaran. Pas kemudian dikeluarkan paling ujungnya tinggal tulang belulang, dagingnya kemana, ininya kemana. Itu asal. Nah, akhirnya kalau kemudian orang hanya berpikir seperti itu, pokoknya saya pengen dikembalikan lagi jasad dari suami saya, nggak bisa, karena itu ukurannya ukuran dunia. Tapi kalau ukurannya Allah dan ukurannya akhirat, bagi Allah untuk menjadikan tubuh itu ada, sangat mungkin bahkan Allah menciptakan dan mengembalikan tubuh kita itu lebih besar daripada sebelumnya. Ya, tadi yang saya sampaikan tubuh kita cuma 170 cm. Nanti ketika di alam barzah tubuh kita sudah menjadi 28 meter. Itu sudah terjadi pertumbuhan yang sedemikian.
Ya, yang tadinya di sininya ada tai lalat tetap ada tai lalatnya, cuma jadi besar karena ukuran tubuhnya juga besar. Ya, jadi anggota tubuhnya itu dia bisa mengenali bahwa inilah tubuh saya di dunia, gitu. Cuma tubuhnya itu lebih besar dari ukuran dia di dunia. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah mengembalikan kita seperti sedia kala, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau mereka mengatakan qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, mereka mengatakan tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ini juga ciri materialistis yang kedua. Masa hidup itu pakai rugi dan untung? Ya, jadi wah kalau kita dihidupkan lagi rugi dong kita. Kayak orang sekarang rugi dong, dikit-dikit rugi gitu ya. Kalau kita nanti ternyata di akhirat dihidupkan lagi, rugi dong kita. Kalau kemudian kita dibangkitkan lagi dengan tubuh kita, rugi dong kita. Kalau ditanya amal soleh kita, rugi dong kita. Ya memang rugi. Itu artinya mereka baru mengatakan bahwa hidup mereka itu tidak layak untuk dibawa ke akhirat karena mereka hanya ingin menikmatinya di dunia saja. Mereka menyembah berhala, mereka mau bermaksiat, tidak mau melakukan apa-apa. Dalam kacamata manusia saja belum tentu mereka itu baik, apalagi baik di sisi Allah. Ya, coba kalau kita lihat, ya mereka dalam unsur muamalah saja. Ini secara kolektif ya. Setiap negara yang mayoritasnya non-muslim itu biasanya akan membuat orang-orang muslim itu semakin sulit untuk bergerak. Jadi kalau saya sering dengar ya teman-teman yang di Australia gitu, mungkin di antara ibu juga ada yang punya teman. Saya itu kalau mau sholat Jumat pakai mobil 1,5 jam. Jadi nyari masjidnya itu butuh 1 jam perjalanan. Kalau di sini kira-kira kita butuh berapa jam? Sini masjid, situ masjid, situ masjid lagi, itu masjid lagi. Artinya kita itu tempat ibadahnya bisa di mana saja, mereka tidak bisa. Sekarang di Singapura, ibu pernah kalau jalan-jalan ke Singapura dengar suara azan? Ada suara azan. Mana dia suara azan gak ada. Jangankan di Singapura ibu pergi ke Semarekon coba. Zuhur di tengah-tengahnya nggak kedengeran ya. Di Sentul City kedengeran sedikit, Sentul City karena sudah ada tuh satu di Tazkiyah ada, di Azikro ada. Tapi kalau ibu di tengahnya itu kadang-kadang nggak ketemu. Saya kan pernah ceritakan saya dikasih rumah ya, di daerah Mediterranean Gulf itu ya, nggak betah bu seminggu. Subuh nggak kedengaran azan, zuhur nggak kedengaran azan. Nah, kita kayak tinggal di kuburan perasaan. Ya, artinya bahwa bagi kita yang sudah terbiasa mendengar suara azan kemudian tidak mendengar, itu ada sesuatu yang hilang. Ya, tapi bagi mereka kan ini sesuatu yang mereka katakan inilah yang namanya kemodernan sehingga tidak boleh ada azan. Kami tidak ada azan dalam gereja-gereja kami. Iya, dia pakai lonceng, tenong kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat cara berpikirnya sudah berbeda. Nah, ini gambaran bahwa sesungguhnya mereka saja mengatakan kalau mereka dikembalikan ke dunia maka mereka dikembalikan hidup lagi maka mereka akan merugi. Sedangkan kita berpikirnya apa? Kalau kita meninggal dunia kita berharap kita menjadi orang yang beruntung karena kita menjadi penghuni surganya Allah. Dengan masuk surganya Allah kita menerima semua balasan itu dengan yang terbaik. Dan itulah surga Allah yang Allah janjikan kepada kita di dunia ini. Sedangkan mereka mengatakan kalau kita dihidupkan lagi kita menjadi orang yang artinya apa pun mereka tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa mereka akan dihidupkan lagi setelah kematian ini. Jadi itu adalah perbedaan antara orang mukmin dengan orang. Makanya ibu kalau berbisnis dengan orang-orang kafir itu cara berpikirnya nggak seperti kita bu. Mereka itu memang kalau dilihat profesional karena dia menganggap bahwa hidup di dunia ini hanya sekali itu. Ya boleh. Contohnya mereka
nggak apa-apa keluarga berantakan. Yang penting jalanan rapi, toh kemudian lampu merah tidak kita kita terjang, terus kemudian drainase rapi, padahal rumahnya berantakan. Ada kita lihat contohnya Bu, negara-negara yang disiplin secara jalanan dan sebagainya. Coba tanya, disiplin nggak rumah tangganya? Kadang-kadang mohon maaf ya, suami istri selingkuh dalam satu rumah ya, suaminya selingkuh di lantai atas, istrinya selingkuh di lantai bawah ya, kemudian ketemu mabuk-mabukan, kemudian sedemikian rupa. Itu terjadi, jalanannya rapi tapi rumahnya berantakan. Berbeda dengan orang-orang Islam ya, rumah tangganya harmonis, sudah sama-sama tua, rumahnya udah reot, di belakangnya ada sungai ya. Ada pohon bambu, ada sungai kan gitu kan ya, jadi kalau kebanjiran ikut banjir, tapi dia masih harmonis, sholat masih suka bareng ya, zikirnya masih pakai tasbih gantian kan gitu kan, tapi ada rasa. Karena apa? Karena memang dunia itu bukan surga kita itu nanti di akhirat. Di dunia itu kita melakukan segala sesuatu biasa saja. Makanya ibu jangan heran kalau pergi ke Saudi itu melihat mobil semuanya penyok, penyok kanan, penyok kiri, mobil bagus juga penyok aja dia. Karena bagi mereka itu kan cuma dunia, penyok sedikit nggak apa. Ya, kalau mereka kan penyok asuransi biar apa, jangan sampai ada yang penyok dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan kepada kita cara berpikir mereka itu masih untung rugi. Kalau kita dibalikan ke akhirat, kita rugi. Itu maksud dari ayat ya. Apa tadi? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Jadi yang khasirahnya itu apa, Bu? Karrahnya. Apa itu karena pengulangan hidupnya? Jadi yang rugi itu kalau kita mengulangi hidup kita di akhirat nanti, itu rugi katanya. Kalau kita itu kan justru berharap karrohnya itu kan yang terbaik. Semoga nanti kita dihidupkan lagi di akhirat dalam kondisi masuk ke dalam surga. Itu keinginan kita. Kalau mereka terbalik, kalau kita dihidupkan lagi, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kerugian. Mohon maaf Bu, ini kalimat ini akan diungkapkan tidak oleh mereka. Mereka ungkapkan nanti di akhirat. Jadi di dunia mereka meragukan, kalau kita dihidupkan, rugi dong kita. Ternyata di akhirat ketika dia dibangkitkan, benar-benar rugi. Kan kalau kita dalam bisnis kadang-kadang ada prediksi. Alhamdulillah cabai lagi murah nih. Nanti saya beli ya, bulan depan saya jual mahal. Itu prediksi kita. Beli 12.000 jual 100.000. Pikiran kita. Ternyata bulan depan pas kita mau jual harganya 11.000. Wah, rugi kita kan. Jangan-jangan rugi, tapi ternyata benar-benar rugi kan. Kalau itu urusan bisnis itu biasa, tapi kalau urusan kehidupan kan, kalau kita dibangkitkan lagi, rugi dong kita. Ternyata benar-benar dibangkitkan, benar-benar rugi. Ini gambaran bahwa jangan sampai kita mengikuti cara dan pola pikir orang-orang kafir. Karena mereka selalu mengambil spekulasi yang berbahaya. Ya, jadi spekulasi berbahaya itu artinya, udah hidup santai-santai aja. Kalau masuk surga alhamdulillah, kalau masuk neraka ya nggak apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau mereka sudah mengetahui bahwa kalau mereka dibangkitkan lagi rugi, kenapa? Karena di dunia ini sudah salah jalan ya, sudah salah menentukan siapa Tuhannya, sudah salah mengambil bagaimana cara hidupnya, sudah salah mengambil siapa yang dijadikan panutannya. Maka kesalahan itu yang akan menjadikan mereka dalam kondisi rugi. Sedangkan kita berusaha bagaimana hidup ini menyesuaikan dengan Al-Quran, mengikuti apa yang diajarkan dalam hadis, berusaha menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dan panutan. Kita selalu berusaha berbuat kebaikan, menuntut ilmu. Itu cara kita agar selamat dalam kehidupan dunia ini, sehingga di akhirat laisa karratan khasirah, tapi kita dibangkitkan dalam kondisi yang beruntung.
Jadi itu tadi Bu ya, pendekatan kita dalam beragama ini jangan pendekatan bisnis ya, karena orang kafir itu selalu mikirnya kalau kita nanti hidup di akhirat kita rugi ya. Jadi kita jangan berpikir, kita berpikir bagaimana kita menjadi seorang manusia, menjadi hamba yang terbaik, sehingga kita tidak pernah lagi berpikir tentang untung dan rugi. Yang kita pikirkan bagaimana jadi hamba yang terbaik ya. Jadi kalau kita mau mengeluarkan tenaga kita, kan ibu nih datang dari rumah ke tempat ini, secara kerugian ada Bu ya, rugi tenaga, rugi waktu ya, kadang capek, itu kalau dihitung kerugiannya. Tapi kalau dihitung keuntungannya ya, barangkali jalan kita menjadi penggugur dosa kita, hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, dan kemudian mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga kedatangan kita menjadi amal soleh kita nanti di akhirat, kan gitu. Jadi kalau konotasinya begini kan kita menjadi hamba yang betul-betul berharap agar Allah memberikan kebaikan. Nah kalau konotasinya orang kafir kan dia berpikirnya jadi orang Islam paling capek, sedikit-sedikit panggilan sholat ya, bulan Ramadan harus nggak makan ya, setelah itu dia nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, nggak boleh minum khamar, nggak boleh ini, nggak boleh ini, padahal di dunia yang tidak diperbolehkan menurut mereka yang enak-enak kan? Ya inilah gambaran bahwa cara berpikir kita berbeda dengan mereka. Tapi Allah sedang mengajar kita untuk mengetahui cara berpikirnya orang-orang kafir, sehingga mereka pada saat itu mengatakan kembalinya kita nanti di dalam kehidupan akhirat itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar bagi mereka. Selanjutnya, fa innama hiya zajratun wahidah. Nah, ini lebih dahsyat lagi ya. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Jadi yang mereka anggap rumit bagaimana manusia akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, akan dihidupkan dan sebagainya, ternyata bagi Allah itu zajrah wahidah, hanya satu tiupan. Jadi sebenarnya begini sih Bu, kan di dalam yaumul qiyamah, hari kiamat itu Bu, ketika terjadi hari kiamat itu kan ada masa sekitar arba'ina sa'ah, ada 40 masa. Dulu setelah saya sampaikan, sampai Allah menyampaikan begini, Aina rabbukumul a'la, Aina rabbukumul a'la. Jadi ketika Allah sudah menghancurkan alam ini, Allah sudah meninggalkan manusia, Allah sudah menghancurkan lautan, Allah sudah menghancurkan gunung-gunung, batu-batu, pohon-pohon, sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala artinya menyampaikan kepada seluruh yang ada, Man rabbukumul a'la. Tidak ada yang menjawab satu. Man rabbukumul a'la. Tidak ada yang menjawab satu. Kenapa ini perlu Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan dalam hadis? Untuk menjelaskan pada hari itu tidak ada satupun Tuhan yang dianggap Tuhan hidup dan bisa menjawab. Sekarang ini kan ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu Yesus gitu. Buktinya Yesus hari itu ketika Allah tanya tidak menjawab. Ada orang yang menuhankan matahari, buktinya saat itu matahari sedang hancur. Ada orang yang menuhankan batu, buktinya saat itu batu tidak berdaya. Artinya tidak ada satupun yang dianggap Tuhan selain Allah hari itu hidup, kecuali semuanya mati. Maka ketika Allah memanggilnya sampai beberapa kali ternyata tidak ada jawabannya, maka kemudian Allah mengatakan Ana rabbukumul a'la, kata Allah, akulah Tuhan kalian satu-satunya yang maha tinggi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan alam ya untuk turun hujan selama beberapa masa, turunlah hujan. Nah, hujan itu turun, ini masa ya. Jadi di yaumul qiyamah itu masa di mana Allah menegaskan siapa Tuhan, tidak ada yang menjawab satupun. Allah perintahkan alam ini diantaranya hujan untuk turun. Nah, hujan yang turun itu akhirnya meresap ke seluruh bumi akhirat. Ya, seluruh bumi akhirat.
meresap sampai bertemu dengan tulang ekor belakang dari setiap manusia yang meninggal dimanapun dia, baik meninggal jatuh dari pesawat, ataupun dia meninggal di dalam lautan, atau dia dimakan ikan atau apapun, itu dia pasti punya yang namanya sisa dari tulang bokor akhir, sekecil apapun. Kemudian air itu meresap sampai ketemu dengan tulang ekor itu, kemudian tulang ekor itu membentuk dan kemudian dia menjadi manusia secara jasad yang tadi tingginya 28 meter. Itu semua sudah terjadi tuh. Jadi sudah bentuknya ada wujud tapi tidak ada rohnya. Semua yang ada di dunia ini, yang dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhirat nanti, semuanya sudah memiliki jasad yang berdiri dalam kondisi mati dan tidak bergerak, kecuali dia hanya seonggok tubuh yang tinggal menunggu datangnya rohnya kembali. Nah, setelah semuanya sudah siap, sudah demikian rupa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan malaikat peniup, malaikat Israfil. Malaikat Israfil, kata Allah, bangun. Dikembalikan rohnya, kemudian hiduplah. Kata Allah, tiupkan yang kedua kalinya. Maka ditiupkan yang kedua kalinya. Ketika ditiupkan itu, keluarlah dari cerobong dua kumpulan besar. Ada cerobong keluar dari lubang yang sangat besar berwarna putih. Ada satu lagi cerobong keluar dari dalamnya itu berwarna hitam. Itulah kumpulan roh-roh. Ruh orang-orang yang beriman itu dalam cerobong berwarna putih, dan ruh orang-orang kafir itu dalam cerobong berwarna hitam. Kemudian dia keluar seakan-akan lari menuju ke bumi akhirat, dan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia itu. Setelah tiupan yang kedua, tatba'uhar robih. Maka kata Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Untuk membangkitkan kalian kembali bertemu antara fisik dan jasad, ruh dan jasad kalian itu hanya dengan satu tiupan sudah kumpul kembali. Maka setelah itu manusia keluar seperti laron dari dalam perut bumi keluar. Ibu pernah lihat laron keluar dari perut bumi keluar sedemikian. Nah, sekarang ini kita jumlah manusia yang ada 8 miliar 200 juta orang sekarang. Tapi kan kalau kita hitung ke belakang-belakang, zaman-zaman terdahulu kan tidak sebanyak orang sekarang. Mungkin dibunuh, kemudian ada yang meninggal COVID, ada yang macam-macam. Itu kan kalau kita lihat sudah banyak. Tapi masih ada lagi yang lahir lagi. Jadi kalau kita hitung jumlah manusia, itu per generasi itu sekitar 8 miliar manusia. Sampai hari kiamat nanti, wallahu a'lam berapa miliar. Itu semua keluar dari dalam tanah akhirat menuju ke bumi akhir. Itu hanya dengan satu kali tiupan. Itu yang disebut fa'in nama hiya zajratu wahidah. Kalau orang kafir kan berpikirnya panjang, Bu. Nanti bagaimana cara kita dirakit-rakit lagi tubuh kita, terus kemudian nanti tulang-tulang kita dikaitkan seperti apa. Itu bayangan mereka. Padahal bagi Allah itu sebelum ditiupkan itu sudah dibentuk tubuhnya dengan air hujan yang Allah turunkan. Ya, jadi dalam beberapa riwayat kan itu air hujan kehidupan. Jadi itu tidak ada siapapun kecuali memang Allah sendiri yang menurunkan air itu sampai menemui setiap tulang ekor dari kita, dan kemudian terbentuklah manusia. Makanya tidak ada yang salah. Artinya roh itu sudah mengenali jasadnya masing-masing. Ya, kalau yang jasadnya hitam, ya rohnya juga hitam. Yang jasadnya putih, rohnya putih. Karena Allah menyesuaikan antara roh dengan jasadnya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing di dunia. Ya. Kemudian selanjutnya, ini jam berapa, Bu? Ini mohon maaf. Masih jam 10. Ini masih jam Saudi, jam 6.15 ya. Baru sholat subuh ya, masih baru selesai sholat subuh. Kemudian fa'idahum bis-sahirah. Apa ayat ini? Fa'idahum bis-sahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi ibu-ibu rahimahumullah, sahirah itu
adalah bumi baru di akhirat. Warna buminya itu putih. Tapi sebagian kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, di dalam beberapa riwayat yang lain, itu disebutkan kalfiddoh, seperti perak. Ibu pernah lihat perak, Bu? Ibu kalau pergi ke Jogja beli perak-perakan tuh di kota gede itu warnanya putih-putih menyala ya, putih menyala. Kalau emas itu kan kuning, kalau perak tuh putih. Jadi tanah di akhirat itu kalfiddoh, dia seperti putihnya perak itu. Ya, kalau kita membayangkan di dunianya agak susah ya, kok kita berjalan di atas tanah yang putih seperti putihnya perak. Kalau ibu-ibu pernah jalan mungkin ke daerah Madura, itu ada dulu daerah bekas tambang, itu pasirnya putih. Itu juga model-modelnya kayak gitu ya. Jadi tanahnya itu putih. Itu namanya sahiro. Ya. Jadi faidahum bisahiro. Tiba-tiba mereka menemukan tanah yang mereka injak itu tanah putih. Jadi mereka kaget tuh. Kita hidup ternyata bukan lagi di bumi dunia, tapi di bumi akhirat. Bumi dunia warnanya macam-macam, ada yang warnanya coklat, ada yang hitam. Sedangkan bumi akhirat warnanya hanya satu, yaitu warna putih perak. Itu bisahir. Mereka kaget, kita di atas tanah akhirat. Jadi nanti kalau ibu dibangkitkan kemudian lihat tanah putih, kan udah ngaji di SQ. Jadi tidak kaget lagi. Ini namanya ya faidahum bisahirah. Maka mereka berada di tanah yang warnanya putih. Kenapa Bu tanah di bumi dengan tanah di akhirat itu berbeda? Tanah di akhirat itu dia tidak memiliki fungsi-fungsi seperti tanah di bumi atau di dunia. Kenapa? Tanah di dunia itu kan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada tanah yang memang dia harus warnanya hitam karena kebutuhan untuk menjadi kompos atau untuk menjadi penumbuh tumbuh-tumbuhan tertentu. Jadi ibu harus tahu tuh jenis tanah. Kalau tanahnya merah, ibu bagusnya nanamnya pohon apa. Kalau tanahnya warnanya hitam seperti apa. Kalau ibu lihat contohnya di Mekah, di Madinah ya, ibu lihat ada tanah-tanah kurma. Itu biasanya tanahnya tanah hitam. Ditanam kurma itu biar kuat gitu ya. Tanahnya tanah hitam. Kalau ibu lihat lagi mungkin ada yang modelnya itu tanahnya itu tanah coklat betul-betul coklat. Mungkin tanahnya kebutuhannya untuk macam-macam. Jadi kalau ibu lihat di dalam pertanian ibu, atau mungkin kalau kita sering melihatnya itu di pemakaman, ya saya sering kalau menghadiri pemakaman, tentunya waktu saya di Bojonegoro ada orang meninggal, saya hadir ke pemakaman, kok tanahnya beda ya dengan di Jakarta. Di Jakarta tuh warnanya merah, di sini warnanya hitam. Terus nanti saya berangkat lagi ke daerah yang lain, saya lihat tanahnya beda-beda. Jadi tanah yang berbeda-beda itu memenuhi kebutuhan manusia. Mungkin yang belajar ilmu pertanian lebih tahu lah ya tentang jenis-jenis tanah yang dibutuhkan ya. Kalau pohon ini layaknya di tanah ini, kalau pohon ini layaknya di tanah ini, kan gitu ya. Karena kita dalam hal ini ya nanam semaunya, kadang-kadang kita suka heran, kok sama-sama dari bibit yang sama, pohon yang di depan rumah saya buahnya lebih asam daripada yang di rumah kamu, karena mungkin beda jenis tanahnya. Itu juga berpengaruh. Sehingga di dunia ini kenapa ada warna-warni kalau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di akhirat kan tidak perlu lagi kita bercocok tanam dalam artian untuk membuat semua, karena semua fasilitas akhirat itu sudah nyata. Ya, kalau orang itu soleh, dia akan menerima buah-buahan yang ada di surga dengan mudah, tanpa harus bercocok tanam, tanpa harus memupuk lagi dan sebagainya, semua bisa diterima dengan mudah. Berbeda dengan yang di neraka, mereka makannya gisli, zakum, hamim, gosat ya. Jadi makanan pokok mereka itu kan setidaknya kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 5 atau 6 ya. Jadi kalau minuman utamanya air panas dan kemudian nanah, itu minuman wajib. Jadi siapapun yang masuk neraka pasti minum air itu. Sedangkan makanannya ada yang disebut dengan gosak, zakum, islin. Zakum itu
karena usus syayatin, yaitu seperti kepala-kepala setan, tapi kalau dimakan itu dia nyangkut di tenggorokan. Itu namanya zakum, ya. Ada juga gislin. Pokoknya intinya makanan-makanan itu kalau nggak keras, menyedap, kemudian membuat hancur daripada tenggorokan, itu makanan-makanan neraka. Sedangkan minumannya hamimah, wasaqo, air yang panas ataupun air yang penuh dengan nanah, darah, dan kemudian penuh dengan mohon maaf ya, kayak sisa-sisa dari pembakaran manusia, sum-sum dan sebagainya. Itu minuman wasak namanya. Wasak itu minuman di dalam api neraka. Kalau di surga, ya, yang tadinya di dunia hanya minuman bisa jadi tempat mandi. Jadi kalau mau spanya madu, dia punya kolam renang isinya madu semua. Sungai isinya madu. Ada sungai itu isinya susu, ya, musofa, syaribin, bisa dipakai minum, bisa dipakai buat mandi. Ya, jadi di dunia ini yang belum pernah spa pakai air madu, ya, beli madu sekitar 500 liter, kemudian nyemplung ke dalamnya, belum pernah kan? Nanti di akhirat itu menjadi, ya, alat tempat mandi masing-masing. Nah, itu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisahiroh, di alam di mana bumi itu adalah bumi akhirat. Warnanya apa, Bu? Warnanya putih. Kenapa warnanya putih? Karena bumi akhirat itu tidak berfungsi seperti buminya dunia yang membutuhkan unsur-unsur tanah yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan kemudian yang kedua yang disebut sahiroh itu, Bu, al-ardul lati la nauma fihi. Yang disebut sahiroh itu bumi yang tidak bisa tidur setelah itu di atasnya. Jadi di akhirat itu, Bu, ibu sudah tidak perlu lagi tidur. Ya. Kalau di surga nggak tidur nggak apa-apa, Bu, enak. Ya. Nah kalau di neraka mau tidur nggak ada enak-enaknya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa sebenarnya faidahum bisahiro? Karena tanah yang saat itu sedang dia injak itu, tanah akhirat itu tidak bisa menyebabkan dia tidur. Maka di dalam mahfuzat itu ada bunyinya begini, Bu, mantola bal'ula sahirol layali. Barang siapa yang ingin mencari kemuliaan hidup, maka dia harus sering begadang. Sahirol layali itu artinya meninggalkan tidur di waktu malam. Kan sebenarnya kita juga gitu, Bu, ya. Kalau kita mau menjadi orang yang mulia, ya, kita memperbanyak bangun di waktu malam. Itu namanya sahirul lail. Kalau bahasa pondoknya sahirul lail. Kan ini fahiyah bis sahiro. Dia tiba-tiba ada di bumi yang dia tidak bisa tidur di dalamnya. Faidahum bis sahiro. Kalau tadi kan bumi putih, yang ini bis sahiro, bumi yang tidak bisa ditiduri di atas. Berarti, Bu, kalau seandainya di padang mahsyar manusia dikumpulkan kurang lebih selama 500 tahun, ya nggak tidur 500 tahun. Ya, masa menunggu sebelum ke padang mahsyar itu ada 300 tahun. Karena nungguin manusia itu tumbuh dari tanah itu kan banyak tuh. Wih, ada yang keluar itu. Nah, selama itu pada keluar itu dari bumi berbumi, ya itu masih nunggu, belum dikumpulkan. Sampai kemudian sudah keluar semua baru diarahkan ke padang mahsyar. Itu waktunya ratusan tahun. Ada yang mengatakan 300 sampai 500 tahun. Dan bumi itu tidak dipakai tidur oleh kita. Di sini ada, Bu, kalau yang nggak tidur kejarnya marah-marah, Bu. Kalau udah nggak tidur itu emosi gitu kan. Kurang tidur kita emosi, ya. Tidak tidur kita emosi. Nanti di akhirat itu ketika kita tidak tidur itu kita kan membayangkan amalan masing-masing. Makanya kalau kita contohnya membayangkan tentang amalan kita di dunia, alhamdulillah saya ngaji, silaturahim, berbuat baik, itu mengingatnya itu enak, sehingga walaupun kita memang tidak dibuat tidur, kita mengingatnya yang indah-indah. Tapi kalau yang kita ingat, ya Allah, pagi maksiat, siang dikit maksiat, sore maksiat, itu mumet pikiran kita. Ya, makanya di situ kalau kita lihat dalam surat Ibrahim digambarkan
manusia-manusia itu ribut satu sama lain, saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih saya jadi bolos, gara-gara kamu saya akhirnya banyak jajan dan sebagainya. Itu karena saling pengaruh satu sama lain. Jadi saat itulah manusia menyalahkan manusia, manusia menyalahkan jin. Di mana bisahiro, di sebuah tempat di mana Allah kumpulkan manusia, yaitu di bumi akhirat. Kemudian yang terakhir, hal ataka haditsu Musa. Ya, sudahkah sampai kepada Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Jadi kalau ini nanti sebenarnya materinya kaitannya dengan Nabi Musa. Ini kan kaitannya dengan perjuangan Nabi yang berat. Ya, Nabi itu berjuangnya sangat berat sekali, dihina, dicaci maki, dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah menjawabnya dengan cara-cara seperti ini, sampai kemudian Rasulullah SAW diingatkan atas perjuangan dari Nabi Musa alaihissalam. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan surat An-Nazi'at dari ayat 9 sampai ayat 14. Ayat 15-nya nanti memasuki judul baru berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang berjuang sama beratnya dengan perjuangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan berhadapan dengan orang-orang Bani Israel. Tapi kesulitannya sama-sama berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau didalami, saya serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Silakan. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan pemaparan tafsir surat An-Nazi'at ayat 9 sampai 14. Yang Masya Allah, kalau buat saya berisi semua. Saya jadi tahu ternyata kita itu jangan sampai punya pola pikir seperti orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu yang dipikirkan hanya materi dan untung rugi saja. Penuh syarat ilmu, penuh hikmah. Semoga apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz dapat kita amalkan semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan semua. Selanjutnya, Ustaz, masih ya? Ya, boleh. Ada. Selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Tapi untuk 3 pertanyaan aja ya Ibu-Ibu. Untuk 3 orang. Nanti insya Allah ada hadiah dari kami untuk 3 yang bertanya, 3 orang yang bertanya. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau izin bertanya tentang hamba yang bertaubat. Jadi misalnya dia selama hidupnya itu bermaksiat, berjahat gitu. Nah, terus dia bertaubat, tapi benar-benar bertaubat, dia tidak mengulanginya lagi. Maka nanti dia di akhirat itu langsung masuk surga, terus dosa-dosanya itu, kejahatannya dia itu dihapuskan, terus dia tiba-tiba ke surga. Itu saja, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bisa mau dijawab satu-satu atau langsung? Dikumpulin aja. Atau kalau jawab satu itu nanti takutnya jawabannya kepanjangan. Oh gitu ya. Baik, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau bertanya tentang fenomena nanti sekarang Januari Februari di Februari itu kadang ada tradisi Valentine Day, itu kalau pikir orang-orang kafir, bagaimana menyikapi Valentine Day ini banyak diikuti oleh saudara-saudara kita, bahkan saya pernah, bahkan teman saya gitu, jadi problem rumah tangganya ketika suaminya tidak
memberikan hadiah kasih sayang itu. Bahkan jadi berantem hanya karena ya hanya karena bagaimana menyikapi Valentine ini, menyikapi Valentine ini. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, ada lagi Ibu, satu lagi. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang KTP-nya itu Islam, tapi tidak menjalankan sholat. Bagaimana dengan mereka itu, Ustaz? Apakah bisa masuk surga? Terima kasih, Ustaz. Tiga aja ya dulu ya. Tidak. Jadi pertanyaan yang pertama belum nyampe. Ada nggak? Saya satu dua. Ada satu dua. Kedua. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tentang orang-orang yang taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu adalah pembersih dosa yang Allah berikan kesempatan kepada siapapun yang berbuat kebaikan dengan semaksimal. Kalau kita lihat ibu-ibu, orang-orang yang al-mubasyiruna bil jannah, ibu tahu ya, pernah mendengar sahabat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab atau langsung masuk surga. Di antara sahabat Nabi yang al-mubasyiruna bil jannah kan dulu ketika masa jahiliyahnya kan Masya Allah yang memusuhi nabinya. Jadi kalau kita lihat seperti Umar bin Khattab itu termasuk yang al-mubasyiruna bil jannah. Padahal dulu pernah teriak-teriak mau membunuh Nabi. Ya. Jadi karena taubatnya kemudian Allah jadikan dia sebagai orang yang bersih dari dosa. Itu salah satu keutamaan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima ajaran Islam. Nah kalau kita lihat sekarang orang-orang yang orang-orang yang bertaubat dan taubatannya nasuha itu kalau secara umum kita lihat memang dia bisa melewati masa-masa untuk menuju surga dengan 3 etape. Pertama, ketika dia taubat dan dia kemudian betul-betul mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, Allah merahmatinya dan Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, maka dia bisa menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini tergantung ke kualitas amalnya. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dulu banyak ya, Malik bin Dinar itu ulama besar dunia yang dulunya pernah menjadi penjahat. Ada juga kalau kita lihat ulama-ulama seperti Ibrahim bin Adham, ulama-ulama besar yang dulunya mungkin pernah punya masa lalu kelam, bertobat kemudian menjadi ulama besar sehingga kemudian ada orang yang mengatakan mereka adalah min ahli jannah. Artinya dia bukan hanya bertaubat nasuha, tapi keberadaannya memberikan manfaat untuk manusia yang ada di sekelilingnya. Maka ini bisa mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah SAW, rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasul, dan dia bisa masuk surga sebagaimana yang umumnya. Yang kedua, ada yang dia harus melewati hisab, dan harus juga yang ketiga melewati mizan. Ya, nah, orang-orang yang pernah nakal, kemudian dia bertobat, kemudian dia dihisab ataupun ditimbang, maka itu untuk pelajaran orang lain. Jadi dilihat nanti di dalam alam akhirat, itu kan setiap amalan kita itu kan ditampilkan. Jadi kayak ada layar screen besar itu, ketika nama kita dipanggil dihitung amalannya itu ditampilkan.
Jadi ada orang-orang yang dia punya dosa, dosanya itu disampaikan, dia punya dosa ini, dengan taubatnya Allah hapuskan, maka terhapus. Kemudian dia punya amalan ini diterima, maka kemudian dia punya amalan yang ketika ditimbang amalannya besar. Itu jadi pelajaran. Seandainya dulu saya di dunia taubat seperti dia, saya pengen sekali seperti dia. Jadi sengaja ditampilkan oleh Allah, dia dihisab. Tapi hisabannya itu ditampilkan bahwa dosanya ini sudah diampuni oleh Allah, dosanya ini diampuni oleh Allah, sudah dihapuskan, sehingga yang tersisa adalah kebaikan-kebaikan. Setelah itu dia masuk surga. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada juga orang yang dia taubatnya taubatan nasuha, tapi kemudian dia masih menyisakan beberapa dosa-dosa kecil. Ya, sehingga bisa saja dihisab itu dia selamat, di mizan itu selamat, tapi masih ada kategori dosa yang tersisa. Nah, orang yang seperti ini bisa saja masuk neraka, bisa saja tidak jadi masuk neraka karena ada syafaat Rasulullah. Kata Rasulullah, dia dulu berdosa, dia banyak dosanya, dia sebenarnya mau masuk neraka, tapi aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat. Akhirnya kemudian dia diselamatkan masuk surga tanpa masuk ke dalam api neraka. Jadi artinya orang yang taubat itu bisa mendapatkan 3 hal tadi, tergantung bagaimana kesungguhan dia dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi intinya orang yang punya taubat nasuha itu punya chance besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dosa sebesar apapun kalau dia taubatkan, Allah akan sampaikan dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Kenapa harus ada yang ditampilkan? Karena buat pelajaran. Karena barangkali ada orang di belakangnya yang lagi dihisab di belakangnya, kenapa saya nggak tobat seperti dia? Ternyata Allah menghapuskan dosa-dosa. Kan itu menjadi pelajaran buat orang-orang yang sama. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kita lihat hisaban orang kaya dan orang miskin itu kan bedanya sampai 500 tahun. Nah, orang kaya itu kan banyak ya, masuknya dari mana, uangnya dari mana, dikumpulkan dari mana, dipakai buat apa terus ya. Kalau orang miskin uangnya cuma 20.000, sekali belanja habis, apa yang mau dihisab kan gitu ya. Jadi perbedaannya sampai sedemikian. Sama seperti orang yang berdosa juga Allah ampuni. Jadi ada arsiran. Ini dosa yang pernah dilakukannya, kemudian diarsir oleh Allah bahwa ini dosa-dosa yang sudah dihapuskan oleh Allah. Cara-cara Allah mengakhirkan orang-orang yang bertaubat nasuha. Barangkali itu. Terima kasih. Jadi kalau yang sudah taubat dijaga jangan sampai kemudian kembali ke jalan maksiat. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang masalah peringatan-peringatan mereka ya. Jadi mereka itu punya peringatan yang mereka lakukan itu didoktrinkan kepada umat Islam. Salah satunya adalah Valentine Days. Ya, Valentine Day itu kalau bahasa mereka itu hari kasih sayang. Padahal Valentine itu kan dulu ada sejenis keyakinan mereka tentang pembantaian manusia sebenarnya. Tapi kemudian dirubah image itu menjadi hari kasih sayang dan sebagainya. Intinya itu buatan mereka lah, orang-orang kafir, untuk bagaimana mendistorsi agar umat Islam itu teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Nah, dalam hal ini yang paling pertama kali dilakukan adalah memberikan pemahaman. Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita bahwa hari Valentine Day yang disampaikan di dalam media-media yang dirayakan di mall-mall, di supermarket dan sebagainya, itu adalah sebuah kebohongan belaka, kebohongan besar. Ya, kalau di dalam Islam itu kan sebenarnya yang namanya kasih sayang itu kan ada jalurnya sendiri, ada caranya tersendiri. Jadi kita tidak perlu untuk mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man tasyabbaha minhum fahuwa minhum. Barang siapa yang ngikut-ngikut model-model kayak mereka, maka bisa dikategorikan bahwa kita itu bagian dari mereka. Walaupun mungkin secara akidah kita tidak mengikuti mereka, tapi bisa saja secara kebudayaan lama-lama berpengaruh kepada akidah. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka buat-buat. Ya, jadi bukan hanya Valentine Day Bu ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Nanti ada macam-macam tuh, ada Friday Night, ada Valentine Days, ada macam-macam. Mereka selalu buat model-model kayak Halloween, macam-macam tuh mereka buat-buat. Ya, mereka kan di dunia nggak punya kerjaan Bu.
Ya, sholat juga nggak mikir, tahajud juga nggak mikir, ya. Jadi mereka nggak punya kerjaan, maka mereka cari event-event yang buat mereka sibuk, gitu kan. Kita ini udah kesibukan dengan urusan-urusan yang kayak gitu, seharusnya nggak usah ikut-ikutan yang mereka miliki, kan gitu. Mereka itu sampai contohnya menghadiri Piala Dunia dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka nggak punya effort. Kita tuh sudah disibukkan dengan qiyamul lail, kita disibukkan dengan tahajud, dengan duha dan sebagainya, ya. Jadi yang kedua adalah tasyabbuh, ya, jangan sampai kita mengikut-ikut. Yang ketiga, bahwa itu cara untuk mereka mengidentifikasi sejauh mana pengaruh mereka terhadap umat Islam. Jadi kalau seandainya kita kemarin nih Bu ya, ada mereka mengadakan hari raya mereka. Coba berapa banyak kasir-kasir di mal-mal yang pakai jilbab tapi pakai topi Sinterklas? Ya kan? Itu kan artinya mereka ingin menguji berapa sih umat Islam yang tidak taat terhadap agamanya. Kalau dia taat kepada agamanya, mungkin dia nggak mau pakai itu, nggak mau pakai trompet-trompetan, nggak mau pakai apa itu, topi-topian, pakai lampu-lampu nggak jelas itu di dalam pohon lagi dan sebagainya, kan gitu. Jadi ini menggambarkan kepada kita uji coba mereka, ya. Nah ini yang mungkin harus diantisipasi. Jadi kalau ada seorang istri marah-marah gara-gara nggak dapat hadiah Valentine Day, ya, itu artinya bahwa pemahamannya belum maksimal terhadap apa yang mereka dapatkan. Ya mungkin karena dulu di rumah tangganya masih mudanya selalu dirayakan oleh orang tuanya. Ya, ini adalah Valentine Day. Padahal kalau kita lihat hari kasih sayangnya itu kan sudah menyimpang, itu kan melegalisasi pacaran kalau nggak salah. Bukan kasih sayang antara adik dengan kakak dan sebagainya, bukan, tapi lebih ke arah sana. Ya, ini gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita itu masih kita temukan banyak sekali hal-hal yang menjebak kita hidup dalam kematerialistisan mereka. Kemudian pertanyaan yang terakhir, banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi ternyata ada juga yang tidak sholat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu konotasinya ada 3 ya. Yang pertama, mereka itu bisa disebut sebagai seorang yang munafik. Ya, munafik itu secara fisik dia menyatakan Muslim, KTP-nya Islam, tapi secara hati dia tidak tunduk terhadap ajaran Islam. Ya. Yang kedua, orang yang tahu akan hukum tapi tidak melaksanakan masuk kategori fasik. Jadi orang-orang yang punya KTP Islam, ya, dia pergi ke masjid setahun sekali Idul Fitri, ya, maka itu masuk kategori orang-orang fasik. Jadi dia meninggalkan kewajiban. Dia tahu ada kewajiban, dia ditinggalkan, itu fasik. Ya. Nah, yang ketiga, dia bisa jadi orang zalim. Artinya dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas serta kewajibannya. Jadi kita bisa melihat tinggal pada besarnya. Kalau dia sudah tahu tapi dia tidak mau mengerjakan, masuk kategori fasik. Kalau kemudian dia pura-pura saya itu Muslim, saya itu orang baik, macam-macam, tapi kemudian di dalam perilakunya tidak pernah sholat, maka dia munafik. Jadi tergantung pada bagaimana dia menampilkan dirinya pada kehidupannya. Kalau dia selalu memutarbalikkan fakta, maka dia zalim. Kalau dia selalu berusaha untuk menghindari kewajiban-kewajiban, maka dia fasik. Ya, tapi kalau dia kemudian dia berusaha untuk memanipulasi, itu namanya munafik. Ya, jadi kalau kita lihat semuanya itu adalah sebuah keburukan yang ada dalam diri manusia. Apakah dia bisa masuk surga? Bisa jadi, tapi in the last minute, before closing the hell, ya. Jadi sebelum neraka itu mau ditutup, isinya cuma orang-orang kafir sama setan, sama iblis dan sebagainya. Sebelum ditutup, baru diambil-ambilin ini. Yang pernah syahadat mana nih? Oh ini, syahadat itu sekali lagi waktu nikah kan, masuk surga. Gitu kan. Itu indah sekali. Karena selama dia dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, dia punya iman sekecil apapun, Allah akan mengangkat dia dari neraka. Tapi itu mungkin berapa ratus miliar tahun yang lalu akan datang gitu ya, Allahu a'lam. Ya, itu sudah menjadi calon kebanggaan setan, ya, karena setan tuh udah bilang, ya sudah lama sekali kita di neraka, padahal kamu Muslim, saya mah
namanya juga setan kata dia kan. Saya mah wajar di sini kamu ngaku muslim, KTP kamu muslim, kamu masih nemenin saya. Kita sudah berapa ratus tahun ya di sini, berapa miliar tahun di sini ya. Mungkin sampai sudah ratusan miliar tahun gitu kan. Tiba-tiba kemudian ketika setan lagi senang-senang dipanggil Fulan bin Fulan, ayo kamu naik. Dia kaget juga, ternyata saya masih masuk surga juga walaupun terakhir ya gitu ya. Jadi kalau dia fasik, dia pernah menjadi orang yang dalam hatinya ada iman, ada Islam, pernah syahadat, tapi nggak pernah sholat, tapi imannya tidak dicampur dengan kemusyrikan, bisa saja dia masuk surga walaupun kloter paling akhir. Ya. Barangkali seperti itu. Ya. Tapi jangan dijadikan wah berarti masuk surga juga. Jangan ya, karena itu adalah bonus karena keimanannya. Di situ kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barangkali itu. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu di majelis ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tadi bertanya puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz dan makin penasaran supaya bulan depan pada datang lagi ya Bu. Karena masih panjang ya Ustaz. Demikian kita telah sampai pada penghujung acara. Selanjutnya langsung Ustaz ditutup dengan doa. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Insyaallah dipimpin oleh Ustaz dan kepada Ustaz. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang soleh dan soleha, dan semoga kita semua menjadi penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa-apa. Ibu-ibu